Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang dihormati kita muliakan bersama Bapak Kepala Desa kita, Desa Sungai Kelambu, beserta Bapak-bapak dusunnya, Bapak DPD, Bapak-bapak RT, yang dihormati kita muliakan bersama Bapak-bapak Labai, Bapak Amir, Bapak-bapak Haji, Ibu-ibu Hajah, serta Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik yang semuanya mudah-mudahan kita berada dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama tujuan yang sama untuk suatu kebaikan, yaitu memperingati hari besar Islam, hari 1 Muharram, tahun baru Islam 1447 48 nih, 48. Nah, jadi alhamdulillah kita itu dapat berkumpul. Walaupun cara berkumpul kita itu tidak sama di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi intinya adalah sama untuk menjalankan kebaikan-kebaikan yang diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti saya lebih banyak bercerita tentang 1 Muharram, kejadian-kejadiannya. Nah, jadi walaupun ada yang tidak setuju untuk memperingati 1 Muharram, ada yang setuju. Bagi yang setuju lakukanlah, bagi yang tak setuju janganlah untuk dilakukan. Jadi masing-masing mempunyai dalil, masing-masing mempunyai keilmuan. Nah, jadi membahas orang lakum dinukum wali adin. Keyakinanmu, keyakinanku. Keyakinanku tidak mengganggu keyakinanmu, keyakinanmu tidak mengganggu keyakinanku. Itu yang paling bagus untuk dilakukan, Bapak Ibu. Nah, orang-orang zaman dulu seperti itu, tidak saling mengganggu. Nah, apabila kita memperingati yang namanya 1 Muharram itu ada faedahnya. Pertama adalah untuk silaturahmi atau silaturahim. Yang tadi barangkali berbulan-bulan tidak berjumpa, pas acara itu sampai pagi akhirnya berjumpa. Payah Pak nak berjumpa, semilewatan nak gasing. Nah, itu alhamdulillah dapat duduk bersama-sama. Nah, faedah pahalanya besar sekali, Pak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah bersilaturahmi. Nah, jadi untung orang bersilaturahmi. Nah, sarananya adalah di bulan Muharram pada tanggal 1. Kemudian yang kedua, di dalam peringatan Muharram biasanya tetap ada penceramah. Nah, sedikit banyaknya kita udah jelas menimba ilmu walaupun tidak banyak.
Walaupun kita lebih tahu dari penceramah, tapi dapat juga keilmuannya sedikit dan sebagainya. Maka ia termasuk wajib menuntut ilmu, berarti mendapatkan pahala. Kalau ada tetangga yang sedekah untuk makan dan minum, di sini ada pahala dalam bersedekah. Ngaji, mendengarkan bacaan Quran, pahala mendengarkan bacaan Quran. Tapi yang mendengarkan, yang orang ngaji deh kisah cerita tolen ya, tidak dapat orang ngaji sampai dari mulai A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia cerita dari sampai auzubillah sampai sadaqallahul azim, kisah cerita dengan kawannya, maka ia tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tidak mendapatkan pahala. Tapi mencerita sambil nangar, dapat juga lah kalung. Sambil cerita nangar juga, dapat juga. Tapi tidak angkul kalungnya. Jadi banyak faedahnya. Nah, satu Muharram di zaman Rasulullah, di zaman Khalifah pertama yaitu Abu Bakar, yang namanya tahun baru Islamnya belum ada. Mangkelah saat yang bertanya, ada ke tahun baru Islam dia di zaman Rasulullah? Dia rasanya kurang ya. Tidak tahu dengan sejarah. Saya jawab macam gaya. Pertanyaan pun tidak salah. Jadi satu Muharram atau tahun baru Hijriyah, ia baru ada pada zaman Khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Sebelumnya tahun Bapak Ibu masih numpang dengan Masehi. Bulan Arab, tanggal Arab ada, tapi tahunnya disi. Rasanya indah juga artinya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai seterusnya ada. Zaman dulu sebelum Nabi lahir pun ada. Tanggal 1, 2, 3, 4 ada. Tapi tahunnya disi. Yang ada tahun 12 Januari umpamanya 1920 umpamanya ada. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu, buktinya kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sian tahunnya. Nabi Muhammad dilahirkan 12 Rabiul Awal, ujungnya tahun gajah, yaitu peristiwa gubernur yaitu namanya Abraha nak meruntuhkan Ka'bah pada saat tahun-tahunnya. Bukan Ka'bah yang runtuh, malah gajah-gajahan yang runtuh, yang Allah lestarikan dalam surah Al-Fil. Bematian gajahan dengan orang-orangnya. Jadi setelahnya Rasulullah dilahirkan. Jadi di tahun gajah namanya. Masehinya numpang 571 Masehi. Jadi Nabi Muhammad lahir 571 Masehi. Sekarang berapa Pak I? 2026. 2026. Berarti hampir nak 1500-an tahunnya. Ya luar biasa dah lama. Tapi agamanya seakan-akan masih baru. Kenapa agamanya masih baru? Karena mengikuti zaman.
Agama para nabi dan rasul yang terdahulu Bapak Ibu ndaan boleh mengikuti zaman sesuai dengan zamannya. Mun zaman yang lain diganti nabi yang baru. Zaman lagi yang baru lagi diganti dengan nabi yang baru. Makanya nabi sampai banyak Pak, 124.000 nabi. Yang dijadikan rasul 315 atau 313 orang. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, jadi rasul. Diganti. Yang terakhir Rasulullah Nabi kita Muhammad tak diganti. Karena dia penyempurna agama para nabi, para rasul yang terdahulu. Bayangkan hampir 1.500 agamanya seperti barunya. Mun agama Nabi Muhammad tidak mengikuti zaman, ya dah tinggalan. Dan dia bisa dipakai. Coba begitu nak mengikuti nabinya, itu dah tidak dia bisa. Nak mengikutinya, pakai baju gitu tidak bisa. Harus pakai gamis tu nih. Pakai sorban, kayun teh, makan kayak geyo yo, ndak boleh ke sendok, tiga jari, duduk pun gitu. Sekarang tahu yang ndak nangat, coba menangat, rasakanlah. Makan sop kayak gitu. Dan menuntut ilmu panas lagi. Jadi tidak bisa diterapkan. Banyak hal-hal yang semacamnya itu dan tidak bisa yo gitu yo. Sajadah ya. Mana ada zaman Nabi sajadah. Zaman Nabi pasir. Tunggul-tunggul yang batu diratakan. Dan masjid Nabi tidak ada atap. Soalnya kayak atap lah. Insyaallah tidak bisa nak dituruti. Dan kita insyaallah tidak bisa tagih haji. Barang kita dikelilingi oleh laut. Tidak boleh kayak kapal. Kayak unta tu oleh sekali kita nyari unta juga lah kita. Kita nak tagih haji. Anggan sungai Pemangkat, unta dah nangis mulak, tinggal aku nyuntik. Jangan ni beranak. Siloloan kita hidup ke mati kan unta. Tidak bisa. Karena Nabi sampai ke hari kiamat. Entah berapa ratus tahun lagi, mungkin berapa ribu tahun lagi kiamat. Islam tetap hidup. Islam sepertinya sama dengan Nabi. Entah kalau zaman Nabi, zaman nuklir, zaman Nabi dan sebagainya, tetap Islam hidup. Karena Islam mengikut zaman. Tapi tidak terpersona kepada zaman. Intinya tetap di zaman Nabi, kemudian pengembangannya sesuai dengan zaman. Mangkelah orang-orang kintu ada ke zaman Nabi, ia tidak laku Pak. Ia bahaya. Ada ke di zaman Nabi ya, ada ke zaman Nabi yang semacam ia tidak bisa semacam ia. Dia nak kembali zaman ini, insyaallah 500 tahun yang akan datang tidak laku Pak. Tidak lagi laku. Jadi berkembang ilmu fikih hajak berkembang Pak. Agama dulu sian namanya zakat profesi, sekarang ada karena zaman Rasulullah tidak ada seperti itu. Diteliti oleh ulama ternyata penting. Jadi berkembang, pengetahuan berkembang, agama pun berkembang, tapi intinya tetap agama seperti Rasulullah.
cuma modelnya yang berbeda modelnya. Masjid Nabi tidak ada tiang, barangkali ada dinding toleh nampak, dinding. Udah perkembangan barulah. Kuburan zaman Nabi hanya batu aja di tembok untuk sebagai tanda. Yang cocoknya memang di Makkah, Madinah, di Mesir, di Jordan dan sebagainya cocok di sini. Mendikitnya tidak cocok pakai batu, Pak. Beri batu besar sedikit deh. Anak kan kayak kita sih, truk gitu. Tidak cocok. 2 tahun dah tinggalan. 2 tahun daan pagi ziarah. Urang mubur jalan tarus, mana noknya hatiku ya. Mana iya? Tang si anake rumput dah panjang. Batu tinggalan. Barang anak ya, lecet ada sebagainya. Mun sinun daan 100 tahun, 200 tahun tetap gaya tolen-tolen dan berubah. Kecuali dah kena kalih kan. Nah, mun nak disampaikan dah bisa Pak. Intinya lah buat penande. Yang namanya buat batu kan nande, namanya nande. Ya nande kata kita lah sesuai dengan kita. Buat tambak-tambak ke, nak buat batu macam dia dipancangkan ya, dan sebagainya supaya daan goya. Yang penting kan tande supaya nanti kita zarah daan kepayahan cari ya iya nampak. Nah itu kalau kita pergi ke kuburan dah sirik dinya. Nah kita lalu sirik pergi ke kuburan. Iya yang jadi anu Pak, betantangan jadi. Keliru hal yang semacamnya. Nah, jadi satu Muharram itu asal mulanya kan di zaman Rasulullah tidak ada, zaman Abu Bakar belum terpikirkan, lalu zaman Umar mikirkan masa kita numpang toleh tahun Islam kita tidak ada, Arab tahun Arab pun kalah tahunnya disik, bulan dengan tanggalnya ada, numpang dengan Januari, Februari numpang, dunia. Bagus kita buat musyawarah sama sahabat senior yang pernah melihat Nabi pada saat ia, lalu sepakat untuk membuat tahun baru. Apa katanya sahabat? Kita nak ngambil dari mana ini? Masing-masing musyawarah Pak, masing-masing musyawarah. Yang seorang menjawab, ya Umar, bagus kita mulai tahun baru itu tanggal bulan tahun 1 kita mulai kelahiran Nabi bagaimana? Nah, ya kan mulai kelahiran Nabi. Ada yang mengusulkan. Bagaimana itu kalau seandainya Nabi Muhammad di Isra Mi'raj kita jadikan tahun 1. Nah, tahunnya yang berapa tahun selanjutnya ya Pak? Bagaimana? Pada waktu nuzulul Quran banyak yang mengusulkan. Ada yang agak terakhir, bagaimana kalau Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah kita jadikan tahun yang pertama. Sepakat berumbuk sama-sama pakarnya Pak, sama-sama sahabat Nabi gitu, yang senior semua, yang junior ada juga. Lalu disepakatilah pada tahun 1 adalah pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, jadi dari Makkah ke Madinah dia kalah tahun 1. Nah, jadilah dia 1 Muharram 1 Hijriyah, makanya disebut Hijriyah. Nah, jadi tahun baru Hijriyah karena Nabi pada saat dia hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, lalu kena protes Pak oleh kawan yang tidak setuju dengan peringatan Muharram.
Masa terbalik katanya. Peringatan peringatan Muharram untuk tahun lalu pada tanggal 1 Muharram, di bulan Muharram. Nabi waktu ia hijrah, ia bukan di Muharram, tapi di bulan Rabiul Awal. Tahun lalu kita merayakannya di bulan Muharram. Kelalahan juga orang jawabnya. Ini. Padahal dia nak buncang nang ya. Maka jawabannya adalah, berarti nanti mau dia nak bertanya, sudah dijawab. Jawabannya, yang namanya tahun baru tentulah dimulai pada bulan yang pertama, tanggal yang pertama. Walaupun kejadiannya di bulan yang lain, Rabiul Awal, tapi tetap memperingatinya karena kita memperingati tahun baru yang pertama, yaitu satu Muharram, satu Hijriyah. Jadi tidak harus mun gaya rating kala Maulid Nabi Rabiul Awal, Maulud Nabi. Jadi Nabi lahir, Nabi hijrah, dan Nabi meninggal yaitu di hari Senin. Dia sampai Senin ya Pak ya. Dia sampai Senin. Dia hijrah pun di malam Senin. Gimana kejadian hijrah? Kejadiannya, orang Arab Quraisy pada saat itu dah banyak yang panas, marah, mendapat Nabi harus dibunuh. Musawarah besar deh, Al-Gojo diundangnya. Karena Nabi nak hijrah malam Senin dia kebocoran. Namanya rahasia itu kadang-kadang payah nak megangnya. Nak sembunyi-sembunyi kadang Nabi, tapi ketahuan juga. Di kampungnya rumah Nabi malam ini. Rumah Nabi, kemudian Al-Gojo. Lalu pada saat ia, Nabi tenang-tenang saja, karena Allah yang Maha Menolong, yang menentukan segala sesuatu. Yang dia bertiga, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Nabi di dalam rumah. Tapi orang kafir Quraisy nak dobrak pintu tidak jauh mau, sopan juga deh, nunggu keluar. Nah, setelah ya langsung Nabi menyuruh Ali untuk tidur. Dia kau tidur aja di tidur. Karena Nabi pada waktu itu belum berbini Pak. Bininya udah meninggal, masih belum ada yang baru. Walaupun ada yang baru, yaitu Aisyah, tapi Aisyah belum boleh digauli, masih belum cukup anaknya. Jadi disuruh, kau Ali mau, tapi begagar, kan sampai ngantikan mati Pak. Kalau mau dimasuki rumah oleh kafir Quraisy, iya kan laka mati. Rasul nak begagar Ali pada saat dia, tapi tidak nampak begagar. Nabi melihat. Lalu itu mendalam ilmu tarekat Pak, tarekat Qadiriyah. Sejarahan itulah Pak. Yang pertama, Nabi mengajarkan kepada Ali kalimat la ilaha illallah. Kau pelajari kalimat la ilaha illallah. Padahal ya ada hafal kalimat la ilaha illallah, tapi baru ditalkinkan, baru dipelajari senginyan. Pajamkan mata la ilaha illallah ali nurut, la ilaha illallah ali nurut, la ilaha illallah. Kemudian setelah dia Ali menerima baiat atau talqin zikir la ilaha illallah. Setelah dia pun guring, tenang. Itulah yang disebut dengan zikir tarekat Qadiriyah. Pendirinya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani.
Jadi Ali kala ngajarkan kepada anaknya Hasan Husain terus menerus sampai ke ulama, akhirnya sampai jumpa ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani terus menurunkan ke murid-murid terus lagi, akhirnya sampai jumpa ke Syekh Ahmad Khatib Sambas. Nah, iyalah Pak yang saya ajarkan. Malam semalam dia datang jam 2 ke Pak dari apa? Nangatayap ke Tapang. Nah, Bang Peri sebenarnya nak pagi, tapi karena dia kegiatan anak ya, biasanya Bang Peri pagi kegiatan MTQ anak I. Nah, kemudian dia daan pagi. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah. Yang kita buat tahlil ni Pak, yang digoyang dulu kan ya bergoyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayat itu cuma ia latifah satu nah, tingkatan satu mutahlil. Menito diajarkan kita oleh Syekh Abdul Sambas sampai 7 tingkatan kalimat la ilaha illallah di 7 tempat. Ia cikal bakal menjadi tarekat. Kemudian setelahnya keluarlah Nabi. Ternyata orang-orang yang tadi berjaga ya langsung kekantukan tidur semuanya. Tidur. Ngantuknya tidak tertahan, langsung tidur. Langsunglah Nabi turun. Jamburi agak pasir makin nyanyak. Akhirnya Nabi menuju ke Gua Sur. Jadi dia tidak langsung ke Madinah. Mau ke Madinah ketahuan. Karena dia pakai berjalan. Langsung tinggi ke Gua Sur Pak, tinggi Pak. Gak usah lama-lama bangun semuanya. Bangun. Terbuka lawang, kemudian masuk ke, ternyata hanya Ali. Li, kemana anak Nabi? Tak tahu aku tidur tuh. Kau mula kalau untuk empat nak tampar Pak. Ali kan nak tampar, tak nak melawan Pak, lo juga mau ramai ya. Walaupun Ali termasuk orang jago, tapi dia tidak mau melawan. Lakai kajarnya, ternyata Nabi dia belum datang, Nabi udah sampai di Gua Sur. Masuklah Nabi di Gua Sur. Ya Gua Sur tuh ya, macam gitu nah. Kacik, kayak mau dipantau gaya ya dah nampak. Pantau gaya dia masuk ke congole aja dah nampak. Sehingga ialah laba-laba ya Pak, buat sarang secepat mungkin. Barangkali tingkahan tas 1 jam ke kalau nak. Langsung gue sur ya penuh dengan sarang laba-laba. Jadi tidak nampak di dalam. Penuh. Entah orang berapa kalau dia buat dengan seizin Allah. Maka datang dia. Abu Bakar camas. Ayat munadi orang untuk semata bunyi orang. Itu di kalau untuk orang kafir Quraisy tuh. Ayah mengetahuan Nabi tetap mati dah. Aku tidak jatelah mati. Nabiku karena sayangnya dengan nabinya. Nah, apa kata Nabi Muhammad, tenang Abu Bakar, innallaha ma'ana. Allah itu bersama kita, usah khawatirlah. Allah itu membantu kita. Nah, mendalam ilmu tarekat Pak, Abu Bakar diajarkan juga tarekat, zikir tarekat. Zikirnya beda dengan Ali. Kalau Abu Bakar zikirnya Allah, Allah, Allah dalam hati, menak nyaring kan kedengaran. Lamati Abu Bakar 3 kali Allah, 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 Allah. Langsung Abu Bakar tenang. Yang di luar dah kalut, rasa tidak mungkin lebih jauh dari itu adik dia. Tetap di situ tuh dia dah ngire dah Pak. Seorang tuh rasanya akal, digunakannya akal. Kau kita ndak kita lihat ke dia. Sarang laba-laba tuh ndak lalu rusak. Munade orang masuk dalam 1 jam tetap koyak.
Itu di sini lalu. Awi, betul juga. Tapi masih ada nak nangkare. Yuk, itu di situ di. Tambah baliknya kita we. Tapi nak ke babal. Yuk, dah lalu rusak tu Oh lah, mun gaya kita teruskan aja. Dah kelamaan balik aja deh. Kehilangan jejak tentang Rasulullah. Ternyata ia sudah diatur oleh Rasulullah selama kurang lebih 3 malam dia di sini. Pelayan Abu Bakar kala dah diatur kala tiap hari membawakan makanan. Bawakan makanan secara sembunyi-sembunyi. Nah, ceriteng di dalam gua sur, Pak. Ternyata di gua sur ya ada lubang rasanya besar dan ditutup. Di dalam di dalam gua sur ada seekor ular yang umurnya panjang. Dalam berita kurang lebih dari 1000 tahun. Malah lebih 1000 tahun umurnya, Pak. Lebih. Karena dia dengar berita dalam kitab Taurat, kitab Zabur, pendeta-pendeta madahkan bahwa nanti setelah Nabi Isa ada nanti suku Quraisy yang menyebarkan agama Allah yang menjadi rasul namanya Ahmad. Dia kala suatu saat karena hijrah ke Madinah tak mampir dulu di Gua Sur. Keterangannya udah ada Pak. Ularnya nangar sampai 1000 tahun dia di sini nunggu, Pak. Munsia masuk dah sangkaan Nabi ya kan. Tapi disik yang masuk, Pak. Lalu dia carat tanggope banyak yang masuk ini. Dia nak keluar, pala anda di sini keluar. Barang ditutup oleh kaki Abu Bakar. Ditutup. Jangan sampai nak masuk anak yes, ate pun ya. Di membahasa kita sambil duduk apa? Tutup. Itu Nabi guring karena capeknya Nabi kan. Tutup. Gasaan kawan marah nak melihat wajah Nabi, tahu dengan Nabi. Dipatuknya Abu Bakar. Oh, barang tempat kawan melihat dipatuknya. Setelah dipatuknya Abu Bakar tuh nahan rasa sakit sampai berair mati. Untung Pak ular BBC ya. Lalu neteslah air mati Nabi takaan tibaring rasanya tidur. Netes di wajah Nabi, di pipi Nabi. Bangun Nabi melihat Abu Bakar tanpa kena nangis. Ngapi Abu Bakar kau tang nangis berair mati. Aku digigit ular. Di mana dia? Yo lubangnya. Ya Nabi. Nabi bacakan alhamdulillah sembuh Abu Bakar dengan seketika. Lalu ditanya Nabi, ular, keluar kau. Nyongol badannya, ya besar Pak. Nyongol. Ngapain kau tang sampai gigit sahabatku tuh? Hah? Gimana dan aku gigitnya? Deng melindungi aku nak nyaksikan kau ya Rasulullah. Yo, di mana kau tahu? Berita dalam kitab ya ada. Sampai dah kurang lebih 1000 tahun aku nunggu kau tuh. Oh, aku rindu dengan kau. Lah Kak Ye dah suka deh. Nah, Kak Ye dah lihatlah paras kue. Dah puas kan? Dah puas. Kak Ye baru lama-lama madat ya, madat. Bayangkan Pak, binatang pun mencintai Rasulullah. Apalagi manusia, tapi sayang manusia tidak terlalu mencintai Rasulullah. Para nabi dan rasul mencintai Rasulullah. Ialah mendalam assalamualaikum. Assalamualaikum Zainal Anbiya ya Pak. Hati ini pertaruhan keindahan
para keindahan dari nabi kita, para nabi dan rasul. Kebanggaan para nabi dan rasul. Jadi dibanggakan, dan bukan para nabi dan rasul, tapi malah binatang-binatang tumbuhan membanggakan kehadiran Rasulullah SAW. Luar biasa. Kita umatnya mesti melebihi dari dia, Pak. Nah, mesti harus. Makanya kita harus berbanyak membaca selawat. Mun dah datang Maulid Nabi, usah sagan-sagan kita memperingati ini. Karena itu mengagumkan, membesarkan nama Nabi kita Muhammad SAW di hati semua kaum muslimin. Nah, jadi iya nanya Pak. Kemudian langsung dah 3 malam, langsung dia meneruskan perjalanan. Dah nang lain kehilangan jejak. Akhirnya sampailah ke Masjid Kuba. Dia sampai selama berapa hari, dan disilah membangun masjid. Masjid yang pertama dibangun oleh Nabi adalah Masjid Kuba. Menurang pagi umroh dan haji, dia sholatnya di Masjid Kuba. Setelahnya Nabi meneruskan menuju Madinah. Madinah. Jadi Madinah karena sambut, Nabi datang karena sambut dengan gendang-gendangan, robana. Jadi robana boleh. Boleh. Qala al-badrun alaina. Jadi dengan gandangan, perempuan lagi yang gandangkannya. Karena orang Madinah suka dengan musik. Mun orang Makkah ndak gila suka dengan musik. Syair yang ndak ke lagukan. Beda. Jadi periode Makkah dan Madinah sedikit berbeda karakternya. Jadi disilah akhirnya Nabi membangun rumah di Sye, membangun masjid di Sye, dan meninggal pun di Sye juga. Di mana dia meninggal? Di kamarnya, dan dikubur pun di kamarnya. Nabi dan Rasul Pak, mun dia lahir, dia wafat, di mana dia mati, disilah dikubur. Di kamarnya. Jadi Aisyah pada saat ia yang jadi istrinya tidur bertahun-tahun di kuburan. Namun masih kita itu mihrab Nabi di situ. Nabi tinggal di situ. Gitu. Dulu kan ya satu masjidnya masih kecil. Situ mun komat mun Nabi mun azan Nabi belum keluar. Mudah nak komat Nabi keluar mantau, kemudian langsung Bilal komat. Nah bisi lakanya Nabi masuk laka wirid, Nabi pun masuk lagi ke dalam untuk sholat ba'diyah. Jadi Nabi sholat ba'diyahnya di rumah, sholat qobliyahnya pun di rumah. Mensahabat di masjid. Lalu masjid dibesarkan, akhirnya kuburan berada di dalam masjid yang namanya Masjid Madinah. Jadi Aisyah tidur di kuburannya, di kamarnya di kubur Nabi, di sampingnya dia tidur, tidak takut, dan tidak termasuk syirik. Mungkin itu ada syirik aja tidur di kubur. Aisyah yang tahun-tahun kurang lebih 3 tahun Aisyah tidur di sini. Laka Aisyah ganti Abu Bakar meninggal setelah 3 tahunnya, dikubur lagi Abu Bakar, bapak angkat Abu Bakar, dikubur lagi di samping Nabi. Aisyah masih tidur di sini. Masih tidur di sini. 10 tahun ke depan, 3 tahun, 10 tahun ke depan, Umar bin Khattab meninggal. Umar bin Khattab sebelum meninggal kepada Aisyah, bolehkah aku ditanam bersama dengan Nabi dan bapakmu? Boleh, silakan. Lalu meninggallah setelah Umar ditanam di Syed, kubur Syed. Aisyah baru pindah rumah.
Lalu orang bertanya, Aisyah ngapa kau tang pindah rumah? Dolok tandaan. Apa kata Aisyah? Nabi kan ya, aku kan biasa mau di tempat sapi kan ya kebuka auratku, kebuka ya kerudungku, kadang-kadang nampak kaki batis-batisku nampak. Yang melihatnya kan ya lakiku Nabi Muhammad, ya bapakku Abu Bakar. Itu Umar orang lain. Malu aku buka pakaian kala Umar ada di sini, walaupun dia mayat, tapi kan dia melihat. Yang melihat kan bukan mayatnya, tapi ruhnya. Lain tidak. Ini alasannya Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ialah sebagian cuplikan dari peristiwa 1 Muharram. Nah, alhamdulillah kita dah ada tahun sendiri. Tahun sendiri tiap tahun pergantian tahun. Kita ada dua yang kita meriahkan. Januari, kemudian 1 Muharram. Tapi langkah yang bagusnya lebih meriah adalah 1 Muharram. Itu dibalik gitu. Dibalik semanarnya 1 Januari sampai dah tidur. Tahajud pun daan. Meruse daan tidur kayaknya. Meruse. Tadi undaan tidur tahajud baca Quran dipakai ya ya iya sih nggak ajak apa nggak ajak berdosa karena kita nggak ada buat dosa cuma waktu sia-sia untuk kebaikan saat waktu sia-sia untuk kebaikan malah dia dulu dipolahkan lagi tenda-tenda untuk nang labam-labubnya berjoget ya sambil dia. Ya berjoget dan masalah, cuma ini waktunya tadi sia-sia waktu yang tidak mendatangkan pahala tapi tidak mendapat dosa. Tidak mendapat dosa Pak, nak berjoget dan hati. Macam nak orang serakal nak berjoget dan hati, berjoget silap nang serakal dan hati. Ya. Nggak nanti insya Allah akan kita buat ya kontennya nanti Pak. Serakal nang pakai berjoget. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi hikmah daripada Muharram itu membahas kita mendalam perdagangan tutup buku buka buku dalam berdagang. Reken dulu, untung kendak. Setelah itu buka yang baru. Jadi tahun baru itu adalah buka yang baru. Nah, kalau seandainya kita untung, kita hitung bahwa lebih banyak kebaikan daripada keburukan, maka keburukannya kita bertaubat, kebaikannya kita tambah atau kita pertahankan. Kalau seandainya dalam 1 tahun kita bereken bahwa kita itu lebih banyak dan melakukan kebaikan daripada kebaikan, maka bertaubatlah kita, kemudian kita tingkatkan kebaikan yang turun tadi, kita naikkan kebaikannya. Maka ia adalah yang terbaik. Jangan sampai tahun itu yang baru itu lebih parah daripada tahun yang telah lalu. Ya iya sebenarnya Pak, salah satu fungsi daripada kita menghitung tahun. Kemudian belajar mendapat ditingkatkan. Dahlah, dan bisa ngitungnya, mendapat bisa juga lah ngitung. Misalnya jadi macam orang PT Pak. Orang PT 6 bulan dia pergi kerja PT, maka dia balik bereken song membaca sini gitu, menurang gitu ya tahu lagi song, nanti untung. Yang lain dah kena bari 750, songnya 750, mundur dolo juta ya Pak, 750.000 kali yang dah antau ngitung, karena bari judi barang ya ada yang kemana ini. Ya biasa nang kepala rombongan kan biasa lagi untuk bayarannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masalah Pak.
Oh. Tuh, laka ngopi, laka ape, langsung tuh ke rombongan yang bagikan anak tadi. Pak, bapak itu dengan kawan-kawan setelah direken semuanya, pulang dan paginya kita, setelah direken, kita som 750.000, Pak. Marah dia, Pak. Sikitnya 750.000. Kau nak ngolokkan aku ke? Ndak, aku memang betul. Kau nak modoi aku lain orangnya. Lain aku orangnya tuh, mun kawan-kawan bisa lah kau bodohi. Aku ndak bisa, walaupun aku ndak sekolah, ndak bisa nak dibodohi. Memang ndak bisa nak dibodohi. Dia yang bodohi seorang. Berapa dia kan nak minta? Aku pokok ndak mau 750.000. Aku minta 500.000. Ia nyeritakan dengan kawannya. Ceritakan dengan kawannya. 500.000 aku. Pas sikit, bayar aku 500.000. Belum tanang-tanang dulu. Dia ngomongkan dengan kawannya, kugap dia 500.000, ope nak kecat, ope paras bosku. Man kita nak ke, doang tawa-tawa, ope nak murang, ope dia takut kalau menakui. Nah, coba sikit, balik 5 lembar lah. 1, 2, 3, 4, 5, 500.000. Nah, iya kau sana mau doi aku 750 mau doi aku sikitnya ya. Laka ye dia kena jamin leh bos tadi. Menjaya kita makanlah di warung makan. Allah bos, nah, kau takut dengan aku bos sih, sampai jamin aku. Nggak, pokok makanlah. Sekanyang-kanyang kau lah, berapa kau nak makan. Nggak mungkin 250 Pak dia seorang. Laku makan, lakaknya bos pun balik. Nah, balik. Diceritakan dengan kawannya, aku kena beri makan, kena jamin aku sorry. Semua aku makan. Apinya kawannya, duit sape lah yang kena jaminkan. Duitnya lah, mana duitku kan nanti 500.000 tadi. Sebenarnya yang kena jaminkan ya duitmu. Dok, ngapain deh? Karena duit iya tadi, duitmu 750 ya 250. Jadi 500.000 ya lebih sedikit daripada 750. Yo contoh yo duitku yo masih bungas yo. 7 hiji tambah 40. Nah, kau berapa? 5 hiji nah. Wow, nah, baru dia nyadari, Pak. Baru dia nyadari. Jadi iya memang mungkin kita tidak tahu ya payah Pak. Bukan orang yang mau duit, tapi malah yang kita minta duit dengan orang. Gaya dua si Abu Nawas yang memang nak dipelajari di ilmu yang sesuai dengan yang nak kita ya. Abu Nawas sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tahu dia. Tapi sekali sholat jenazah tidak ngerti dia, tidak ansuah melihatnya. Makilah di kampung dapat kita dia pun tidak tahu, ikut aja sholat jenazah. Usah nak nunggu syarat membesar hilang. Ya kita tidak sembahyang ya tidak sembahyang subuh, tidak sembahyang asar, tidak sembahyang jua, mayat jua. Cumi tidak sambil belajar. Sambil belajar Pak. Tapi Umma'ang meninggal. Lalu disuruhlah Abu Nawas. Abu Nawas tidak mau mulai-mulai. Tapi akhirnya kena surungkan mau jual. Dihadapi orang dah sap penuh. Orang dah ngira bahwa Abu Nawas tidak bisa. Allahu Akbar. Pakai sir, Pak. Akal ya pakai sir, Pak. Dasar dewe pakai Al-Fatihah dengan surat dasar. Lama ini murah.
Allahu Akbar. Orang yang kedua, dia yang ruku. Orang yang lain yang ragu-ragu ikut. Oh itu barangkali pendapat yang baru tuh Abu Nawas Nah, walaupun dah tahu orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang lain yang ada ilmunya dan goyah, tetap berdiri. Allahu Akbar, sujud. Duduk, sujud, naik age sampai 4 rakaat. Lama anggal murah berdiri Pak. Yang ia ngikut, sebagian ngaya ngikut. Maka ya, dah 4 rakaat salam. Assalam. Abu Nawas tidak sadar dengan ada yang ikut ada yang enggak. Assalamualaikum warahmatullah. Dilihat nih, tangan dia berdiri, dia duduk. Assalamualaikum warahmatullah. Ada berdiri, dia duduk. Nah, itu lagi. Dan tahu dia hati dia salah. Maka ia baca doa dan sebagainya. Dah lakak. Ya kayak orang pun dah ngangkat jenazah. Lalu ada yang beranikan diri, tadi nanya. Abu Bakar, yang tadi ikut adik ya, ikut dia ya. Anak memang pemahaman baru ke kau ya? Tidak kan, biasa. Lalu anak yang tidak ikut adik ya, ngapain kau tang rukuk dan sujud? Sebayang sholat rukuk dan sujud bisa berdiri tolen. Dalilnya ada dia. Apa katanya pandai aja Abu Nawas. Memang gaya di menurut sholat ya 4 takbir gaya. Lakak nangare bisa Pak ya. Gaya tapi itu be karena umatku tuh be termasuk dosanya besar. Mun dia anggap berdiri tolen ndak diampunkan Tuhan. Harus sujud dengan rukuk yo deh. Rukuk dengan sujud baru mau Allah. Ah, yang tadi ngikut ya, oh iya betul juga ya, nggak bisa yang anak ya, yang nggak boleh tadi, nggak bisa lah. Kita yang penting doakan ya dan sebagainya, insyaallah diampuni oleh Allah. Akhirnya Abu Nawas nggak bisa bantah. Nah, ialah karena ketidaktahuannya tadi. Tak menggetebe Pak, mudah paling nggak tahu sana ikut dah be, sana mau be ya. Sholat apa jamaah tidak bisa aku tidak bisa wirid. Di situ kan kayak wirid apa bisa padahal kan aja yang kita memang tidak bisa aman nih Pak daripada sakit pasti kena utang kan aja seminggu dapatnya juga ya kisah gitu tolen. Padahal kan gaya jok seragam nah memang kita tidak bisa nang tukang sumbangnya enaknya bagus ke usah. Nggak bisa aku sumbangnya untuk deh. Yang ngangkut Allah lah. Ya orang ya maklum. Daripada yang kita hantam yang disumbangan, mulai orang milik kita, saat dia aja ya. Nah, mulai nyupannya. Ya orang tidak ajak meringankan. Nah, tapi ya seperti ya. Tapi mendapat memang talan-talan dipelajari. Terutama yang penting untuk kita sendiri. Nah, mungkin hanya itu aja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.